Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Harus baik-baik ya. Oke, untuk kali ini aku tuh sebetulnya kalau judul tarot pasti gitu-gitu aja ya teman-teman. Dan sekarang aku akan ambil temanya langsung dari sini. Jadi ini tanda bahwa aku tidak skrip. Udah pernah lihat live kan ya? Jangan lupa live aku nanti hari Minggu ya, hari Minggu kita kumpul jam 8 di bioskop malam. Ya, tema kita hari ini tentang cinta kamu apa sih? Wow. Sosok yang memiliki emosi cinta kepada kamu. Oke. Emosional cintanya kepada kamu ya. Judulnya emosional cinta kepada kamu. Karena judul tarot tuh gitu-gitu aja gitu loh. Kadang-kadang yang baca bosan, tapi kalian suka. Ya, emosional cintanya kepada kamu. Kartu Two of Cups sendiri itu bercerita tentang orang yang cocok secara emosi, secara fisik, secara bicara, ya, komunikasi, semuanya cocok. Kita akan lihat orang yang cocok secara emosionalnya kepada kamu. Kita akan lihat di sini siapakah dia. Emosionalnya dia kepada kamu. Page of Teacups. Berarti Page of Cups itu two teacups ya, karena kita pakai kartunya Alice in Wonderland. The Wheel of Fortune. Wow. Teman-teman, orang yang terkoneksi secara emosional sama kamu itu adalah orang yang mungkin ya, mungkin ini adalah takdir. Ini adalah jadi takdir kamu. Page of Teacups bukan berarti sosoknya lebih muda. Bisa jadi dia lebih muda, tapi kayak pikirannya mungkin masih manja. Gitu. Ada kartu The Hedgehog. Kartu The Hedgehog ya. Ini artinya lebih seperti kayak sebuah sebuah kayak putaran aku ngelihatnya kalau The Hedgehog, karena ada kartu 6 ya. Itu lebih seperti kayak pair, couple. Kemudian aku juga ngelihatnya apa ya, kalian itu suka sesuatu yang sama. Jadi kalau aku bilang komparasinya 50-50. Saling take and give itu bisa jadi. Terus aku melihat dia sosoknya itu bisa ngimbangin kamu gitu loh. Hobi, terus dari cara kamu bicara bisa ngimbangin. Walaupun karakter kalian berbeda, tapi kamu merasa ngimbang gitu loh. Misalnya nih, kamu ngerasa kamu pintar, kamu ketemu sama orang yang pintar juga. Two of Pentacles atau The Hedgehog. Di sini aku ngelihatnya karena memang sudah dijanji takdir, ada komparasi yang sepadan, dia sepadan sama kamu. Two of Hedgehog, pertimbangannya juga banyak. Jadi secara emosional bisa naik turun sebetulnya. Tapi gini loh, naik turunnya dia itu kayak misalnya down, itu cepet kayak naik lagi. Ada kartu Hierophant atau The Mystery. Kamu dipertemukan sama orang ini tanpa sebab loh.
kamu terkoneksi sama dia itu nggak ada sebabnya. Nggak ada sebabnya kenapa? Kamu nggak nyangka juga orang ini tiba-tiba datang. Orang ini tiba-tiba menarik hati kamu. Padahal kalau secara fisik mungkin kamu nggak selera sama dia. Mungkin selama ini dia tertutup karena orangnya juga nggak banyak ngomong ya. The mystery itu lebih tepatnya dia tuh misterius, nggak banyak bicara. Jadi kita tuh yang menerka biasanya. Kalau kamu yang aktif, kamu yang lebih banyak menerka. Orangnya lebih diam dan mempelajari, sementara kamu mungkin lebih wanna know, kepo, gitu. The mystery di sini itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa ya dia lebih tepatnya mempelajari kamu. Itu sudah sejak lama kalau aku dapat gambaran ya, udah lama. Dia ingat hal-hal penting. Ulang tahun kamu dia ingat yang pasti. Walaupun dia ucapannya sedikit, tapi ingat. Nggak lupa. Ada Three of Pentacles atau Three of Hedgehog. Kalian mungkin pernah kerja di tempat yang sama, sekolah yang sama, ya. Tapi kayak gini loh. Mungkin kamu suka sama seseorang di tempat kerja kamu, padahal dia suka sama kamu. Paham gak sih? Kamu suka orang lain, tapi dia suka sama kamu. Jadi kayak ada apa ya, kayak di circle gitu yang aku lihat, di circle banyak orang lah ya. Kalau misalnya di kantor banyak orang, kamu suka sama seseorang yang udah kamu idam-idamkan gitu. Mungkin kamu jadian sama dia, kamu lebih menaruh perhatian ke orang lain. Dianya di sini ngeliatin kamu gitu. Ada perhatian itu. Tertarik gitu loh sama kamu, tapi kamu kayak nggak aware karena di sini angkanya nggak genep ya. Kalau 2 kayak gitu, itu genep. Berarti di sini kalian punya seperti kayak koneksi yang ditahan gitu. Karena ada kartu misteri juga kan. Di sini kartunya tuh lebih mengungkapkan kayaknya dia tuh kayak belajar gitu, mempelajari tentang kamu, ngelihat karakter kamu tuh gimana. Dia tuh lebih main ke arah situ. Kalau kamu lebih kayak ke fisik mungkin ya. Wah, ganteng nih, asik nih, yang ngedeketin duluan boleh nih. Nggak dipilah. Makanya kamu juga kayak banyak naik turun nih dalam pacaran. Bentar, aku mau ambil satu kartu yang bisa membantu kita dalam pembacaan juga. Gitu. Kita lihat ya di sini. Oke, orangnya ini menerima. Jadi kayak ya udahlah, bersyukur aja dengan apa yang sudah gitu. Kalau misalnya waktu itu dia nggak jadi sama kamu, ya udah jalanin aja. Ini kayak terlalu mengikuti nasib gitu ya loh. Kayak nggak ada perlawanan. Dia karena dia berasa kayak oh ya udahlah, aku bersyukur aja, nggak apa-apa. Aku dapat sifatnya gitu ya. Defense-nya feminin ya. Defense feminin itu artinya dia tuh lembut, teman-teman tuh. Lihat aja hewan-hewan yang lembut gitu loh. Dia sangat mengagumi kecantikan kamu. Kecantikan itu bukan hanya dari wajah, tapi semuanya. Brain, beauty, behavior, semuanya. Kayak Miss Universe. Dia suka sama kamu tuh kayak a whole package-nya kamu. Dia ngerasa kamu tuh pintar. Misalnya kamu tuh banyak ngomong, cerewet, double cerewet, tapi kamu pintar gitu loh, cerdas.
cantik itu bukan berarti dari wajah ya. Walaupun memang dia suka sama kamu, ya mungkin ngeliat pasti wajah dulu, tapi kayak ada something gitu loh yang buat dia tuh kayak tertarik. Tuh, let go of control. Ini tuh dia tuh kayak ya udahlah, nyerah aja lah gitu loh. Aku ngebacanya gitu sih dalam situasi ini. Kayak drama-drama Korea jatuhnya ya. Ada Page of Teacup. Sebenarnya kala itu dia tuh merhatiin kamu loh. Jadi kayak dia berharap tuh kamu tuh kalau kamu noleh ke dia noleh ke kamu, dia berharap kamu tuh kayak noleh balik gitu. Atau dia pengen dilihatin sama kamu. Kadang-kadang dia suka ngeliat kamu berlama-lama. Apakah energinya masih ada yang aktif bekerja di sini? Ini bisa energi masa lalu atau energi yang sekarang juga nggak apa-apa ya, vice versa. Diikutin aja alurnya. Karena aku tidak pakai skrip, nggak tulis-tulis. Kalau tulis-tulis aku udah lancar ya. Kita lihat lagi di sini ya. Sekarang kita baca dari dia adalah gimana kondisi tarikannya, maksudnya secara 3D, badan 3D-nya ke kamu tuh kayak apa. Apakah nyapa, apakah ngobrol gitu ya. Jadi yang dilakukan orang yang tertarik secara emosi sama kamu. Ini kartunya susah diambil guys. Flowers. Ini kayaknya 5 of apa nih? Flowers itu. Oh, kalau ini Spears. Oke. Ini kayaknya Wands deh ya. Aku ngelihatnya gini, dia tuh merasa nggak ada yang ngedukung. Ketika dia suka sama kamu, kayaknya nggak ada yang ngedukung gitu. Masa sih si ini suka sama lu? Nggak mungkin. Gue suka sama ini loh. Nggak mungkin, dia nggak mungkin suka sama lu. Dan kenyataannya kayaknya dia ngelihatnya kamu sama yang lain kan. Jadi kayak ngerasa dia tuh nggak kamu pilih. Oke. Aku lebih melihat orang ini tuh kayak modelnya melepaskan kamu karena dia merasa tidak didukung, nggak ada yang ngedukung gitu loh. Kayaknya gue siapa sih. Tuh ada kartu Six of Flower ya. Dia melepaskan kamu, but somehow dia punya kayak planning gini. Oke, kedepannya nanti mungkin nggak sekarang aku sama dia, tapi kedepannya mungkin bisa. Nunggu waktu. Tuh, The Emperor. Selama dia menunggu dan berjalan, melihat situasi dan kondisi, stalkernya tetap ya. Sama kayak ini. Dia dari pikiran, dari body, dia juga stalker. Ngeliat. Bisa scrolling nih, misalnya Instagram kamu. Udah tuh dia cari-cari di Google mungkin nama kamu. Diliatin tuh foto-foto kamu yang lama sama siapa aja. Hafal dia. Four of Cups. Sempat mungkin beberapa di sini dia tuh kayak meragukan kira-kira ini kalau misalnya gue maju sekarang boleh nggak ya, bisa nggak ya. Ini aku lihat lagi di sini ada kartu The Magician. Akhirnya dia berani mencoba. Nih, kartu The Magician itu artinya ini kan Four of Cups ya. Four of Cups itu lebih kayak aku berdiam aja, apatis, takut. Tetapi di sini ada kartu The Magician. Kartu Magician itu adalah langkah membuat sesuatu aksi yang baru. Jadi kayak gini, yang buat kamu kagum. Misalnya kamu nggak pernah deket sama dia. Misalnya kamu punya Twitter gitu, tiba-tiba dia punya akun Twitter, terus tiba-tiba dia kayak suddenly tiba-tiba berbalas. Entah dari kamu duluan, atau tiba-tiba kamu kayak ketarik sama dia. Gitu loh. Paham ya? Jadi nggak disangka-sangka, ini ada keajaiban dari semesta juga sih. Kalau aku bilang dia pakai magic kayaknya terlalu jauh ya.
Jadi energinya tuh kayak tarikan, kayak attraction. Karena dia suka sama kamu, dia mungkin kayak caranya itu, misalnya kamu buat status tuh, tiba-tiba dia tuh kayak sering komen di hari-hari penting, itu dia masuk di situ, caranya pelan, halus gitu. Kamu pasti akan balas kan, kayak gitu loh. Sebentar. Oh, kayak dapat lagi. Harus buka 3 lagi katanya. Ini yang mau. Oke. Ada kartu Eight of Cups. Melepaskan. Oke. Aku ngelihat orang ini sempet kayak melepaskan ya. Sempet kayak merasa pengen kayak pergi dari kamu. Karena mungkin tidak bersambut. Gitu. Tetapi dari dalam diri itu kayak dia marah sama diri sendiri gitu. Kok gue bisa kayak nyerah gitu aja sih? Setelah dia mencoba untuk pergi dari kamu, ternyata ujung-ujungnya tetap nyari kamu lagi, kembali lagi. Kamu tuh menurut dia tuh sosok dominan loh teman-teman. Sosok dominan. Jadi dia merasa di depan kamu tuh kayak takut gitu. Ada minder. Tetapi dia gak bisa kayak kehilangan kamu gitu. Tuh, ada kartu di Chariot ya. Dimana itu kan datang, pergi, datang, pergi lagi, datang lagi. Dia sendiri tuh gak menentu. Ini nih, 3 kartu yang penting. Dia banyak melihat kamu tuh dari sisi yang berbeda sih. Ini pesannya ya. Melihat kamu dari sisi yang berbeda. Walaupun dia melihat kamu tuh sisi banyak egoisnya, mungkin kelihatannya kamu galak. Ya, kamu galak, kamu cerewet. Tapi itu kayak yang dicari gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Kamu mungkin posesif pengekang. Atau di sini dia ngelihat kamu, bisa jadi ini vice versa ya teman-teman. Bisa jadi kayak kamu yang suka dikecilkan sama seseorang gitu. Itulah yang membuat dia kayak khawatir, pengen balik. Jadi secara emosional orang ini memang tertujunya sama kamu. Apa yang dia rasakan lagi tentang kamu? Ada kartu The Fool. Ini kalau kartu The Fool tuh cintanya murni ya teman-teman. Sesuatu yang murni di sini. Energi murni. Ada Five of Hedgehog. Perjuangan. Kenyamanan. Posesif. Aku ngedapat orang ini secara cinta dan perasaan dia tulus. Kalau dia pernah ngomong sama kamu, aku cinta kamu atau sayang kamu, itu gak cuma main-main. Tetapi memang ini ya teman-teman, untuk menjadiin kamu berkomitmen, atau dia mencoba jalani hidup sama kamu, berhubungan sama kamu, rasanya banyak kayak susah jalannya. Ini dari rintangan.
Tetapi itu tujuan dia. Walaupun banyak rintangan, akhirnya dia pengen tertuju sama kamu dan dia menjadikan kamu tuh kayak miliknya seorang. Karena di sini merasa aman, nyaman, happy, semuanya. Gitu. Kita ambil di sini. Kita akan bagi 3. Kira-kira yang mana yang aku akan ambil? Sebentar ya. Oke, aku ambil tengah aja. Tuh. Bener kan? Dia di sini mengobservasi kamu. Melihat kamu. Puppet master, string, narcissistic manipulation control. Oke. Dia sangat teradiksi atau kecanduan dengan kamu. Terikat banget secara emosi. Communication. Dia mengkomunikasikan sesuatu itu langsung tertuju sama kamu. Jadi kalian itu apa ya? Misalnya kalau komunikasi itu dia langsung nanya ke kamu, nggak mau nanya orang lain. Mungkin di sini ada beberapa yang kayak suka gini loh. Kalian komunikasi, cuman kayak suka salah tangkap mungkin, sensitif gitu. Tuh, me and my ego. Kadang-kadang dia tidak kontak kamu, tetapi dia sering mikirin kamu. Aduh. Ya, teman-teman. Dia lagi ada money issue juga di sini. Nah, makanya mungkin ini ada lack of trust ya. Dia kayak nggak percaya diri. Ini money issue juga nih teman-teman sebenarnya. Tapi aku kan males ya kayak ngomong, oh mungkin ada masalah lain, nggak harus money issue gitu. Di sini kita kelihat ya, udah jelas ada money issue. Kita akan ambil inisialnya. Orang yang terikat secara emosional dengan kamu. Ada S, T, Q, O, M, P, U, B, Z, J, E, K, dan Y. Gimana? Sudah dapat pesannya? So, teman-teman, ini adalah pembacaan dari aku untuk kamu. Semoga kamu suka. Ya, ini adalah pembacaan spontan. Kalian suka nggak baca spontan kayak gini? Kalau suka, silakan komen di bawah. Jadi ya judulnya ini pembacaan spontan. Gitu. Ya kayak kalau milih judul tuh kadang-kadang capek. Itu-itu aja. Aku lagi bosen gitu. Semoga pesannya sampai dan kalian nggak bingung ya. Terima kasih yang sudah join di video aku. See you, I love you. Bye-bye.